Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ingat, virus corona belum hilang, maka dari itu kita harus mentaati protokol kesehatan, yaitu selalu pergunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan hindari berkumpul dengan banyak orang. Oke anak-anak, kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tema 2, sumber energi, ya, subtema 1, sumber energi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok, gagasan dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik dari sebuah teks. Jadi inti dari sebuah teks itu adalah gagasan pokok. Pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Jadi fungsi dari gagasan pendukung yaitu menjelaskan dari gagasan pokok. Pada video pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Keempat, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Tentukan kalimat utamanya. 1. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi gagasan utamanya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kedua, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring perkembangan zaman, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik. Jadi gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pendukung pertama yaitu cara membuat kain batik. Kalimat penjelas ke-1. Kedua, tempat asal kain batik. Kalimat penjelas kedua. Ketiga, persebaran kain batik, yaitu kalimat penjelas ketiga. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Ayo ingat kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks sebelumnya. Gagasan pokok, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pendukung, 1. Cara membuat kain batik. 2. Tempat asal kain batik. 3. Persebaran kain batik. Perhatikan contoh peta pikirannya. Gagasan pokok, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pendukung yang pertama yaitu membuat kain batik. Gagasan pendukung kedua, tempat asal kain batik. Dan gagasan pendukung ketiga, persebaran kain batik.
Di pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Sekarang kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu bagaimana cara mencari teks visual, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Sebelum mempelajari bagaimana cara kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual, marilah kita pelajari bersama-sama apa pengertian daripada teks visual. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan, contohnya gambar. Teks visual dapat dipahami dengan cara melihat. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. 1. Mencermati dan mengamati teks visual dengan teliti. 2. Temukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks visual. 3. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari contoh teks visual berikut. Perhatikan teks visual berikut ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan informasi dari teks tersebut? Nah, dalam teks visual ini terdapat informasi ibu sedang mematikan lampu, adik mematikan televisi. Sehingga kita dapat menemukan informasinya sebagai berikut. Informasi penting: menghemat energi listrik. Alasan menghemat energi listrik yaitu mematikan lampu. Yang kedua, mematikan televisi. Karena mematikan lampu dan televisi ada hubungannya dengan energi listrik. Maka dapat disimpulkan, gagasan pokoknya adalah menghemat energi listrik, dan gagasan pendukungnya yang pertama, alasan menghemat energi listrik. Gagasan pendukung yang kedua, cara menghemat energi listrik. Jadi, berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut, dapat kita susun menjadi sebuah paragraf. Judulnya adalah Hemat Energi Listrik.
Kita harus menghemat energi listrik karena energi listrik merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Cara menghemat energi listrik diantaranya dengan mematikan lampu di siang hari dan mematikan televisi jika tidak ditonton. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kalian lebih mudah untuk memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.